Bab 4086. Gunung Burung Nasar. Rain benar-benar memiliki metode yang tak terkalahkan. Bagaimana bisa ada yang menahannya? Tidak segila itu, dia baru saja menemukan kelemahan kepala kalajengking pasir. Eric King berkata dengan suara yang berat. Meskipun Rain membunuh dua kalajengking pasir dengan sangat cepat, hampir seketika, tetapi Eric King terus mengamati dengan cermat, bahkan membuka dark eye. Posisi di mana dia menembus kalajengking pasir semuanya ada di satu tempat. Jika itu bukan kebetulan, maka itu disengaja. Apakah itu kelemahan? Benar, seperti iblis monster semacam ini, biasanya memiliki gerbang kehidupan, sebaliknya Rain ini terlalu gila. Iblis Fu mengembuskan napasnya. Jadi, dia sebenarnya tidak sekuat itu. Tidak, dia masih tetap kuat. Eric King mengerutkan kening dengan sungguh-sungguh. Trik adalah trik, tapi kekuatan Rain juga terlihat jelas bagi semua orang. Selemah apapun gerbang kehidupan di atas kepala kalajengking pasir, tidak akan lebih rendah dari pertahanan kalajengking pasir biasa. Apalagi Rain dapat menembus secara instan karena kecepatannya yang cukup cepat dan metodenya cukup tajam, sehingga kalajengking pasir tidak punya waktu untuk bertahan. Dan orang ini, apakah dia sudah menggunakan kekuatan suci? Jika kecepatan itu tidak datang dari kekuatan suci Dewa Bintang, maka orang ini masih menyembunyikan 3 kekuatan suci dan dapat langsung membunuh 2 pemimpin iblis monster 2 kegagalan, bahkan lebih mengerikan. Jika aku bermusuhan dengan pria ini, aku tidak boleh membiarkannya dekat. Eric King sedang berpikir secara diam-diam. 2 pemimpin dari kalajengking pasir semuanya terbunuh seketika dan semangat juang kalajengking pasir lainnya kehilangan lebih dari setengahnya. Setelah semua orang menyerang dan membunuh mereka, meninggalkan hampir 100 mayat di padang pasir, semangat juang kalajengking pasir telah runtuh dan mereka berpencar dan melarikan diri dengan panik. Dan Rain kini menjadi satu-satunya pemimpin yang lebih santai dari semua kultivator. Setelah membunuh 2 raja kalajengking, Rain duduk bersila untuk beristirahat di udara, tetapi semua orang semakin kelelahan, yang benar-benar membuat orang merasa tidak bisa berkata-kata. Teman seiman bisa menemukan titik lemah kalajengking pasir begitu cepat, sungguh menakjubkan. Setelah pertempuran, Thomas Lin terbang mendekat, menginjak tubuh Raja Kalajengking, dengan hati-hati mengamati bagian yang tertusuk dari kedua Raja Kalajengking, menyipitkan matanya dan sedikit tersenyum. Norman Yang dan yang lainnya bergerak saat mendengar kata-kata itu dan mereka juga terbang. Kemudian mereka terkejut menemukan bahwa memang ada celah yang sangat kecil antara 2 tulang di atas kepala Raja Kalajengking dan Rain melewati celah tersebut dan langsung membunuh kalajengking pasir. Tapi Raja Kalajengking muncul di kedalaman gurun dan mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Bagaimana Rain bisa mengetahui hal ini? Oh, begitu. Aku menusuk dengan santai dan tidak memikirkan titik lemah. Sepertinya aku benar-benar beruntung, Rain tersenyum. Tusuk saja langsung. Beruntung. Sudut mulut Thomas Lin berkedut beberapa kali. Raja Kalajengking ini tingginya lebih dari 3 meter dan hanya ada celah tulang seukuran ibu jari di atas kepalanya. Kamu bisa memukulnya sekali dengan akurat. Apakah keberuntungan ini bisa menjelaskannya? Orang ini sangat bisa berpura-pura. Melihat Rain tidak berniat mengatakan yang sebenarnya, Thomas Lin tidak peduli. Sementara semua kultivator beristirahat sejenak, Rain mengangkat alisnya dan mendarat di samping Eric King. Teman seiman Cheng, sekarang kita punya 5 kelompok, hanya kamu saja yang belum bergerak. Apa yang ingin dikatakan teman seiman Rain? Melihat semua kultivator melihat ke arahnya, Eric King berkata dengan acuh tak acuh. Hehe, jangan salah paham,
Aku hanya berpikir jarak dari titik awal tidak jauh dan mungkin kita masih akan bertemu satu atau dua kelompok iblis monster di masa depan. Jika itu benar-benar giliran teman seiman untuk bergerak, aku juga bisa melihat gaya bertarung teman seiman, kata Rain sambil menyeringai. Namun, semakin banyak iblis monster di daerah ini dan terlalu banyak keributan dalam pertarungan. Lebih baik teman seiman bergerak sepertiku, memenangkan pertempuran dengan cepat dan tidak menunda kecepatan perjalanan. Aku percaya bahwa kamu memiliki kekuatan ini. Erikkin mengangkat alisnya dan menatap Rain dalam-dalam, yang memiliki ekspresi menyemangati di wajahnya. Apakah dia sedang bertindak provokatif? Atau apakah dia melihat sesuatu tentangnya? Atau sebenarnya hanya sekedar mengingatkan diri sendiri? Ketika Thomas Lin dan yang lainnya mendengar ini, ada sedikit ejekan di mata mereka. Metode Erikkin untuk membunuh iblis monster sebelumnya bagus, tetapi dalam pandangan mereka, itu hanyalah formasi ditambah racun saja, sudah diatur sebelumnya dan itu juga hasil dari dua beruang guntur. Ini adalah pertempuran yang sama sekali berbeda untuk menghadapi pemimpin iblis monster secara langsung untuk sementara waktu. Tidak diketahui apakah Erikkin bisa menang sendiri, apalagi menang dengan cepat. Rain pasti mengejek Erikkin. Lakukanlah yang terbaik, kata Erikkin tanpa menyanggahnya. Aku percaya pada kemampuanmu. Rain juga tersenyum dan memberi isyarat, aku akan melihatmu, dengan dua jari saat dia berjalan. Setelah menekan emosinya, Erikkin memulihkan Reiki-nya ke kondisi terbaiknya. Melanjutkan perjalanan, semua orang semakin dekat dan semakin dekat ke titik awal di peta. Pada titik di mana mereka hampir mendekatinya, sebuah gunung tandus yang menonjol dari gurun muncul di depan mereka. Gunung pendek di gurun ini hanya memiliki sedikit tumbuhan di atasnya, seolah-olah sebuah batu besar telah dibor dari bumi. Dan di gunung rendah yang curam ini, ada sekelompok elang yang besar dan ramai, hampir seluruhnya menempati gunung rendah dan tidak ada iblis monster yang berani muncul di dekatnya. Monster ini disebut burung nasar. Aku telah melihatnya di buku-buku kuno. Ini adalah sejenis elang dengan kecepatan dan kekuatan yang tinggi. Taois Huangmu melihat ratusan burung nasar yang sedang berdiri dan sambil berucap. Jika bisa menghindarinya, lebih baik jangan memprovokasi kelompok monster ini, itu akan sangat merepotkan. Kerumunan datang jauh-jauh dan mereka tidak sebodoh itu sehingga mereka langsung melewati kelompok iblis monster. Jika jalan memutar dapat menyelesaikan masalah, para kultivator juga akan memutar untuk jarak tertentu. Beberapa kali sebelumnya, mereka harus mengambil tindakan, yang merupakan situasi yang tidak dapat dihindari. Tapi aku khawatir kita tidak akan bisa menghindarinya. Lihat, semuanya, ada panggung di puncak gunung. Sugoyan menggelengkan kepalanya dan berkata, semua orang melihat ke atas dan benar saja, meskipun gunung pendek itu terjal, puncaknya sangat datar, yang terlihat sedikit tidak biasa. Sekarang posisi kita sangat dekat dengan titik awal di peta, mungkin posisinya ada di gunung pendek ini. Itu hanya jejak yang dipadatkan, bukankah itu sama saja jika langsung di sini? Seseorang bertanya. Lebih baik ikuti aturan Dewa Bintang dan mungkin ada sesuatu di puncak gunung. Sugoyan tidak setuju. Kalau begitu mari kita bertarung. Thomas Lin memutar matanya dan menoleh untuk melihat Erikkin. Teman seiman Cheng, ini harusnya menjadi kelompok terakhir dari kelompok iblis monster yang akan kita temui. Aku rasa tidak perlu melempar dadu, bagaimana kalau kamu maju langsung kali ini? Aku juga mendukungnya. Kurasa itu ide yang bagus. Begitu Thomas Lin mengatakan ini, selain Rain, Norman Yang dan Taois Huangmu langsung mengangguk mendukung.
Kelompok burung nasar ini sepertinya agak sulit, apalagi pemimpin burung nasar itu. Akan menjadi hal yang baik bagi mereka jika mereka dapat menarik keluar Erikin untuk menghadapi bahaya. Erikin tersenyum dingin setelah mendengar ini. Kelompok orang ini benar-benar merupakan orang dengan kemunafikan yang ekstrim. Dia tidak keberatan jika ingin maju. Burung nasar ini terlihat sangat kuat, tetapi jika dia bekerja sama dengan Ben dan Benny, bukan tidak mungkin untuk menghadapi mereka. Tidak apa-apa bagiku untuk maju dan aku tidak keberatan, tapi aku punya pertanyaan dan aku ingin bertanya pada kalian semua. Erikin berhenti dan memandang Thomas Lin dan yang lainnya dengan penuh minat. Apakah ada aturan di antara kita setelah kita berangkat, tapi kita tidak harus mematuhinya dan kita bisa bertindak sendiri kapan saja? Bersambung.